Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Wahyuningsi. Saya mahasiswa dari Universitas Lampung, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Jadi di sini saya akan membahas tentang sistem hukum Indonesia. Pertama-tama kita bahas dulu ya tentang sistem. Apa sih sistem itu? Jadi sistem itu merupakan satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian sebagai unsur pendukung, yang dimana bagian-bagian tersebut memiliki keterkaitan atau hubungan secara fungsional, timbal balik, dan saling ketergantungan satu sama lain, serta memiliki satu tujuan yang sama dengan sistemnya tersebut. Kita ambil contoh gampangnya ya, kayak sistem di restoran. Di dalam sebuah restoran itu kan pasti ada bagian-bagian yang memiliki tugas masing-masing ya dalam mengelola restoran tersebut. Contohnya kayak ada bagian yang bertugas di bidang kebersihan, ada yang bertugas di bidang pelayanan, ada yang bertugas di bidang penyedia makanan yaitu koki ya, ada yang bertugas di bidang sistem pembayaran. Nah, bagian-bagian tersebut itu kan memiliki hubungan, saling ketergantungan dan saling mendukung satu sama lain ya, sehingga terbentuklah sistem restoran yang sistematis serta memiliki satu tujuan yang sama kan, yaitu menjual makanan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan sistem hukum? Apa hubungannya sistem dengan hukum? Jadi sistem hukum itu dapat diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang berlaku di dalam sebuah negara yang memiliki sifat-sifat khusus dan ciri-ciri spesifik. Nah, dari situ kita tuh bisa melihat atau membedakan suatu negara dengan melihat sistem hukum yang ada di dalam negara tersebut. Nah, selanjutnya juga dikatakan bahwa sistem hukum itu sangat ditentukan oleh pengertian dan ciri dari hukum. Kemudian hubungan sistem dengan hukum. Hukum itu kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Untuk membentuk suatu hukum, untuk mendirikan suatu hukum itu membutuhkan unsur-unsur atau bagian-bagian dalam pembentukannya. Nah, menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum itu terdiri atas 3 subsistem. Yang pertama ada struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Nah, bagian-bagian tersebutlah yang berperan penting dalam pembentukan suatu sistem hukum di dalam sebuah negara. Selanjutnya, apa saja sistem hukum yang ada di Indonesia? Indonesia itu menganut beberapa sistem hukum. Yang pertama ada sistem hukum nasional, sistem hukum adat, sistem hukum agama, dan sistem hukum Eropa kontinental ya, ada 4. Sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional itu merupakan suatu sistem hukum yang diberlakukan oleh negara melalui politik atau kebijakan hukum negara ya. Jadi sistem hukum yang dikeluarkan oleh negara. Sistem hukum nasional Indonesia itu berdasarkan atas landasan ideologi dan konstitusional negara ya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi bisa juga dari sumber hukum yang lain, akan tetapi tidak bertentangan dengan Pancasila. Hukum nasional Indonesia itu merefleksikan keanekaragaman hukum yang hidup di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya sistem hukum adat. Sistem hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat atau daerah tertentu. Sistem hukum adat tidak berasal dari negara ya, dan pada umumnya tidak tertulis, tapi ada beberapa yang tercatat. Sistem hukum adat atau Anglo-Saxon atau sistem hukum kebiasaan atau common law itu dibuat berdasarkan tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang harus ditaati di dalam suatu daerah tertentu. Sistem hukum ini tuh pertama kali berasal dari Inggris ya. Pertama kali diterapkan di Inggris yang kemudian menyebar di negara-negara jajahannya seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, India, Malaysia, dan Singapura. Kemudian yang ketiga, sistem hukum agama. Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tersebut, yang pada umumnya itu berasal dari kitab suci ya. Kita ambil contoh kayak agama Islam. Itu kan sistem hukumnya berasal dari Al-Quran dan hadis.
Yang terakhir adalah sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Civil law itu juga diartikan sebagai sistem hukum sipil ya. Sistem hukum Eropa kontinental itu pertama kali berasal dari hukum Romawi ya, yang pada masa itu kekuasaannya sangat luas dan sangat terkemuka di daerah bagian Eropa, terutama Jerman, Prancis, Belanda, Belgia, Amerika Serikat. Nah, ciri-ciri dari hukum Eropa kontinental itu yang pertama, dibedakan secara tajam antara hukum perdata dan hukum publik. Dibedakan secara tajam antara hak kebendaan dan hak perorangan, menggunakan kodifikasi dan keputusan hakim terdahulu tidak mengikat bagi hakim yang kemudian. Nah, sistem hukum Eropa kontinental ini ada di Indonesia karena dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan. Nah, yang terakhir, apakah sistem hukum di Indonesia ini sudah baik? Menurut saya sistem hukum di Indonesia ini sudah baik ya, sudah mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi masih banyak oknum-oknum yang memegang kekuasaan besar terhadap negara Indonesia itu justru menyalahgunakan kekuasaannya. Contohnya aja ada kasus pejabat yang melakukan tindakan korupsi, akan tetapi dia mendapatkan hukuman yang justru tidak setimpal dengan perbuatannya ya. Kemudian untuk di lingkungan masyarakat itu masih banyak orang-orang yang tidak mentaati peraturan hukum yang sudah ada. Kayak contohnya ada banyak orang kan yang tidak mentaati peraturan lalu lintas, seperti tidak memakai helm, tidak memiliki SIM atau lain sebagainya. Yang kemudian ada juga kan masih banyak kasus-kasus KDRT, itu kan ada hukumnya di Indonesia. Nah, sepatutnya kita itu sebagai warga negara Indonesia itu menjalankan, mentaati peraturan hukum yang sudah ada demi kenyamanan bangsa negara Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah-salah materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.